tetapi jua letih berdarah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu masajidahum amiratun wa hiya kharab minal huda ulama'uhum syarrun man tahta adibis sama min indihim takhrujul fitan wa yuqaddimuna rajula laisa bi aqra'ihim wa afdalihim illa liyukhanni. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Assalamu qabla al-kalam thumma uhyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asratis sa'ah an yaqillal ilmu wa yadhharal jahlu wa yashrabal khamru wa yadhharuz zina wa yaqillar rijal wa taqsurun nisa hatta li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwat iman, jamaah tabligh akbar anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Setelah acan ngaguar bahasan sapotong-sapotong bahasa Indonesia, sapotong bahasa Sunda. Widian simkuring dina ieu danget ku para ikhwat iman. Kau ngalempagkeun doa-doa suci keur jenis-jenis nu ngajirim iblis, keur manusa-manusa nu pancang kapinuh ku kaserakahan, nu geus wani ngahina kitab suci jeung para nabi. Jenis Permadi Arya alias Abu Janda, Ade Armardo, Sukmawati, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok, Gus Muafik, sareng jenis-jenis nu siga kitu. Mudah-mudahan Allah ngamparkeun salengkah jalan salembur satapak jalan ka kubur, kuku malakal maut menyepot teleset-leset. Rak geramiang para mujahid serang mujahidin kau ngabela agama Allah, sanajan langit angkep ku silalatu, sanajan langit hujan paring, tapi tetapkeun dina hate yen teu aya agama nu langkung luhung tibatan ajaran Islam sarta kalimat tauhid anu ngagurat dina manah masing-masing sing jadi modal utama yen urang apal ka mana pangbalikana. Kaum mukminin sareng mukminat nu munajat ba'da salat bari taat di kamar leutik di riung bilik bari calik tong ngungkapkeun sungkawarasa tong nemerakeun ka perih hate urang saged ngaopakarang iman sareng Islam. Para ikhwat iman, mengkaji dan mengulangi serta meneliti apa yang terjadi pada zaman sekarang ini sudah disebutkan oleh Rasulullah sebagai sesuatu yang pasti akan terjadi kepada umat. Waktu ke Mekah dulu saya pernah bertemu, walau hanya sebatas 3 jam, dengan imam besar Al-Habib Kiai Haji Muhammad Rizik Syihab. Beliau berpesan kepada saya, saudara dari kaula muda, saya sandarkan seluruh harapan agama ini kepada saudara sekalian, bukan hanya harapan negara sebagai negara yang berdaulat, tapi saya sandarkan kepada saudara sekalian
bahwasanya Indonesia ada di pundak saudara sebagai sebuah tanggung jawab. Sampaikan juga kepada sahabat-sahabat dari Front Pembela Islam, hal yang paling utama di dalam kehidupan, jangan pernah maju karena dipuji dan jangan pernah mundur karena dicela. Dan ingat satu hal, sesungguhnya keberanianmu tak pernah mempercepat kematianmu, sebagaimana rasa takutmu tak pernah memperpanjang umurmu. Ini menjadi suatu hal yang luar biasa sebagai modal bagi saya sekalian. Ketika Islam diintimidasi, ketika umat Islam para kiai dipersekusi, ini adalah hal tantangan bagi kita. Mereka tidak pernah sadar bahwa kita punya satu kalimat, dan kalimat itu akan bergemuruh terus di dalam dada. Kalimat itu adalah kalimat jihad untuk memperjuangkan yang hak dan membersih semua yang batal. Para hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya orang-orang yang tetap teguh kakinya di atas kalimat tauhid itu, mereka tidak akan pernah takut dengan kematian, seperih dan sepedih apapun. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, walaula an asqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin wala wadidtu anni uqtalu thumma uhya thumma uqtalu thumma uhya thumma uqtalu. Kalaulah umatku tidak menghalangiku untuk berjihad di jalan Allah, berperang menegakkan agama Allah, maka qa'adtu khalfa sariyatin, maka aku tidak akan pernah duduk diam di belakang pasukan. Kata Rasul, wala wadidtu anni uqtalu fi sabilillah, walaupun aku harus bersembah darah, walaupun aku harus mati beberapa kali, summa uhya summa uqtalu summa uhya summa uqtalu, kemudian dihidupkan lagi, kemudian dimatikan lagi, kemudian dihidupkan lagi, kemudian dimatikan lagi. Kalimat yang lahir dari Rasulullah ini menjadi lahan juang bagi kita, menjadi semangat api yang berkobar di dalam dada kita, bahwa apapun yang dilakukan kepada umat Islam, maka kita berani untuk bersembah darah, saudara-saudara sekalian. Agama ini adalah harga mati bagi kita. Bukan cuma NKRI yang harga mati, tapi memperjuangkan ajaran Islam, menegakkan kalimat tauhid, nilai kalimatillahi hiyal ulya, adalah harga mati bagi kita sebagai sebuah pedoman dan ideologi. Ini adalah tantangan dakwah, ini adalah tantangan pada kaula muda. Agama tidak pernah menyandarkan kepada orang-orang yang sudah tua, tapi semangat mudamu harus berjuang di jalan Allah sampai, bahkan sampai titik darah penghabisan. Tapi kita tidak pernah lupa apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya yang disebut dakwah itu, bahwasanya yang disebut ceramah itu, bahwasanya yang disebut tablik itu harus merangkul semua pihak, menjaga ukhuwah yang kuat, menjaga ukhuwah yang tinggi, menjaga ukhuwah yang kuat. Saya pernah sarankan beberapa minggu ke belakang, belum setahun ini, saya berdiri di tempat ini kemudian berceramah dengan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Saya bertakbir, saya mengajak sekalian seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu, bahwa kita terikat satu oleh ukhuwah insaniyah sebagai sesama manusia, atau kita terikat sebagai ukhuwah Islamiyah, atau kita terikat sebagai ukhuwah baladiyah. Dan semuanya itu menjadi sebuah ikatan batin yang kuat seharusnya, karena bersatu itu tak perlu, bersama itu tak perlu sama. Saya sering mencontohkan di panggung-panggung, baik itu acara hajatan ataupun tabligh akbar atau acara umum di pengajian ini, bahwa Allah menciptakan 5 jari ini sebagai sebuah simbol. Jempol sebagai alat untuk memuji, telunjuk sebagai alat untuk mencela, wusta, ausat sebagai penengah, ini datang dari manis, kemudian yang terakhir ada kelingking. Kenapa Allah ciptakan berbeda-beda? Kunaon ku Allah disimpan teh beda, supaya kita punya kekuatan dari perbedaan itu. Jadi persamaan itu tidak menjamin sebuah persatuan dan kekuatan. Tinggal ramu abdi menjempol KB goreng itu. Justru yang bagus itu ada ibu jari yang punya fungsi, ada telunjuk yang punya fungsi. Sampai Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Muslim diberi syarah oleh Imam An-Nawawi, kata Rasulullah, gunakanlah ibu jarimu lebih banyak dibandingkan telunjukmu. Oh, Ustaz kudu ngacung wae sanes, tapi menggunakan ibu jari, bahwa pujian itu lebih diutamakan dibandingkan cacian dan makian. Pentara Pahili tidak pernah tertukar. Jempol alat menghina, alat memuji, telunjuk sebagai alat untuk mencaci, ini tidak pernah tertukar.
dipuji ku curug asa dicarekan ku jempol asa dipuji, tangkurak sia hatur nuhun cek nu dicarekanana pan kitu teh. Atau ibu muji tapi ku curug cek ibu teh eueuh masak naon kamari ngeunah-ngeunah teuing. Cek si ibu na tong nyarekan ka abdi, nyarekan ieu memuji alatna salah. Maka Allah sengaja membedakan kita, ada NU-nya, ada Persisnya, ada Muhammadiyah, ada FPI, ada Hizbut Tahrir, ada Syarikat Islam. Semuanya dibeda-bedakan agar membentuk sebuah kekuatan yang erat. Bahkan Rasulullah berpesan, kun kal yadain wala takun kal udhunain, jadilah engkau seperti dua tangan, jangan pernah jadi seperti dua telinga. Celi masa jangan pandeket pahare-hare can pernah seli anjangan. Tapi dua tangan itu saling membantu, yang kiri kapek-prek usapan kuno katuhu, yang kanan rahet dibalut kuno kiri. Selamanya posisinya tetap dalam posisinya masing-masing. Walaupun kita orangnya kidal, tapi kalau cebok pakai tangan kiri. Nu kiri bagian ngobel, nu kanan bagiannya blok. Tara pasti sirikan, sakali ewang atuh. Kiri di depan, yang kanan di belakang. Oh enggak, kita ada dalam satu posisi masing-masing. Biarkan orang Persis berdakwah dengan cara Persisnya, biarkan FPI berdakwah dengan cara FPI-nya, biarkan NU berdakwah dengan cara NU-nya, biarkan Serikat Islam berdakwah dengan jalannya masing-masing. Ketika Kiai Haji Abdullah Gimnastiar alias Aagim yang selalu menyatakan tentang amar ma'ruf, di mana-mana Aagim itu mengajarkan tentang kebaikan, mari kita terus. Beliau mengajarkan tentang amar ma'ruf. Ketika Habibuna Muhammad Rizik Syihab mengajarkan tentang nahi munkar, terus saja nahi munkar. Ketika mereka berdua dipertemukan, Aagim sakit dijenguk, 2 gelas sama 2 jaman. Habib Rizik bertemu dengan Aagim. Apa yang beliau sampaikan kepada Al-Habib, sampaikan kepada Aagim. Kata Kiai Haji Muhammad Rizik Syihab, Al-Habib Muhammad Rizik Syihab kepada Aagim, jangan khawatir, lanjutkan untuk amar ma'ruf, biarkan saya yang nahi munkar. Silahkan menebar benih-benih yang bagus, biar saya yang membasmi hama. Itu sudah sinkron. Kalau kita terus nahi munkar, tapi kebaikan orang tidak kenal karena tidak ada yang amar ma'ruf, salah. Tapi kita juga perlu menyadari bahwa kewajiban nahi munkar adalah kewajiban bersama, sebagaimana wajibnya kita amar ma'ruf. Jadi urang mempan beda. Tidak ada resiko apa-apa, Pak. Kalau kita nahi munkar, pasti resikonya gede. Kalau amar ma'ruf, resikonya kurang. Karena orang kalau diajak baik itu nggak pernah marah. Orang diajak baik, ayo kita sholat, ayo kita zakat, ayo kita saum, ayo kita ibadah haji, ayo kita berakhlak baik, ayo kita bertetangga, orang tidak ada yang komplain. Tapi kalau sudah nahi munkar, ulah itu, ulah iya, ulah mabok, ulah judi, tukang judi jeung tukang mabok ya pasti ngamuk. Walaupun mereka sadar bahwa perbuatan itu salah. Dari mana Ustadz tahu kalau mereka itu tahu bahwa perbuatannya adalah salah? Buktinya anak-anak mereka dipesantrenkan. Banyak saudara-saudara saya, banyak kawan-kawan saya yang mereka pemabuk, mereka tukang judi, tapi anaknya dimasukkan pesantren. Cukup bapak we, maneh mau omat kudu jadi FPI gitu. Nah tujuan anak ameh itu kayak maneh nu nyalek ka bapak. Itu artinya simbol bahwa setiap orang yang baik mereka punya kejelekan, dan setiap orang yang jelek mereka punya kebaikan. Beda saeutik. Jalma hade mah loba hadena saeutik gorengna, jalma goreng mah loba gorengna saeutik hadena. Ai bangsat sok jumaah. Oh, sok salat, malahan mah yang berhasil ngabangsat nanti tahajud heula. Ada yang kayak gitu. Jadi bangsat ge sok jumaah, garong ge sok salat. Banyak garong yang suka salat. Hari ustad sok maling. Oh so ngan tahun kali itu teh lamun aya. Karena di akhir zaman sudah disebutkan oleh Rasulullah, ketika ustadznya banyak yang murtad, ketika hajinya banyak perilaku seperti Yahudi, bapakna adan anak nama araredan.
Ada kiainya, ada kuyainya. Apa kuyai? Kuyai teh kuya dina cai. Naon Ustad kuya dina cai? Aya nu palid hakaneun logodor pang panjangna, aya pikasieun karlep pang jero. Eta teh kuyai, kuya dina cai. Aya zakat fitrah, aya kurban. Kamama mau nyaho maneh mah, kamamakeun kabeh. Aya nu maot barudak mara latihan, mama mah can bantu. Bahkan Anda akan menemukan di akhir zaman nanti du'atun ila abwabi jahannam, orang-orang yang mengajak, para dai yang mengajak untuk masuk umatnya ke dalam neraka jahanam. Makanya orang yang paling durhaka kata Rasulullah, orang yang paling aku takutkan nanti di akhir zaman nanti bukan hanya du'atun ila abwabi jahannam, tapi banyak orang yang membaca Quran tidak sampai ke kerongkongannya. Bukan cuma itu urusannya. Tapi yang paling Rasulullah khawatirkan ada faqihun fajirun, orang yang faqih, orang yang faham dalam agama, tapi fajir, mereka melakukan kedurhakaan. Bahkan musim-musim kemarin di negara seberang sana, bukan di Indonesia, bukan di Indonesia, di negara seberang sana ya masih masuk ke daerah Indonesia, tapi bukan di daerah kita, masih di luar pulau, masih Pulau Jawa maksudnya. Tapi bukan Jawa kita, ini daerah Jawa Barat ya daerah orang, tapi masih kabupaten sih sebenarnya, kecamatannya aja yang Pamengkuh. Di daerah orang lain itu sudah seperti itu. Ada faqihun fajirun yang menukarkan segalanya, menukarkan ayat-ayat Allah, menukarkan hadis Rasulullah dengan urusan duniawi sesaat, atau bahkan dengan urusan kebutuhan politik. Dan itu lumrah terlihat. Ngamuk-ngamuk itu karena tidak kebagian, jadi lebih kencang teriaknya ketika memang tidak kebagian. Mereka berani mencaci, menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah. Itu gaya mereka, menyerang pribadi. Bahkan nanti di akhirat, nanti di neraka ada orang payaduruna kama yadurul himar firroha, kata Rasulullah. Nanti di neraka akan ada orang yang berlari-lari di dalam dasar neraka. Payaduruna kama yadurul himar firroha, mereka berkeliling seperti berkelilingnya himar yang dipasang tali pancang. Jika kalde di talian disimpan dina pancuh, muih we fatan daliku aktabu batnihi, keluar seluruh isi perutnya, ujibna kabugusur, muih di jero neraka. Fayajtami'una ahlun nar, semua ahli neraka datang ke sana nonton. Ditanya oleh ahli neraka, ya fulan, wahai fulan, alaisa ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bukankah engkau waktu di dunia yang menyuruh terhadap kebaikan dan engkau melarang terhadap kemunkaran? Maka orang itu berkata, bala, benar. Abdi teh ustad baheula teh, abdi teh kiai baheula teh, abdi teh dai, abdi teh mubalig, abdinya marentah kana kahadian, wala atihi, tapi aku tidak pernah melaksanakannya. Wa anha 'anil munkar, aku melarang terhadap kemunkaran, wa atihi, tapi abdi tukang kikituan teh. Kabatur jejerowokan kudu jakat, ai duit jakat ku abdi dibelikeun kana jaket. Iya na aku. Ini hal yang seperti ini yang kita akan temukan bahkan di akhir zaman ini. Banyak orang-orang yang membisu hanya karena kekuasaan secuil, banyak orang yang membisu untuk mengungkapkan kebenaran. Mereka menginjak-injak terhadap Al-Quran, padahal mereka tidak tahu bahwa kita berani untuk berjihad di jalan Allah, membela Al-Quran yang mulia, membela Nabi yang mulia, atau demi tegaknya agama Islam ketika mereka menginjak itu. Takbir! Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, sampai dalam satu hadis riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Sunan Al-Baihaqi, di dalam Kitabul Fitan disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yushiku, kata Rasulullah, sudah dekat
Rasulullah saja sudah bilang sudah dekat ini. An ya'tiya 'ala nasi zamanun, akan datang kepada umat kami satu zaman la yabqa minal islami illa ismuhu, Islamnya tak pernah tersisa illa ismuhu, kecuali namanya saja. Wala yabqa minal qur'ani illa rasmuhu, Al-Qur'annya tidak pernah tersisa illa rasmuhu, kecuali tinggal tulisannya saja. Masajidahum amiratun, masjidnya megah, agreng mentereng. Wahya kharabun minal huda, tapi masjid itu jauh dari petunjuk. Ulama'uhum syarrun man tahta adimi sama min indihim takhrujul fitan, dari lisan ulama akan keluar fitnah-fitnah, min indihim takhrujul fitan, akan keluar fitnah-fitnah. Dan ulama itu lebih jahat dibandingkan manusia yang ada seantero jagat. Dan yang terakhir Rasulullah sampaikan, wa yuqaddimuna rajula laisa bi aqra'ihim wa afdalihim illa liyughanni, akan diangkat seorang pemimpin bukan karena solehnya, bukan karena mukminnya, bukan karena bijaksananya, illa liyughanni, tapi dia pandai untuk mengganti mukanya, bersilat lidah. Ketika ditanyakan kepada kita apakah ini sudah terjadi, maka jawab di dalam hati masing-masing. Karena sesuatu hal yang disebutkan oleh Rasulullah bukan harus dijawab dengan lisan, tapi kita harus pikirkan bahwa ini wahyu yang pasti akan terjadi. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah pada saat itu? Kata Rasul yang pertama, la yabqa minal islami illa ismuhu, tidak akan tersisa Islam, aturan Islam, syariat Islam illa ismuhu, kecuali tinggal namanya saja. Islamnya ada, mayoritas. Islamna seernu nanas ronian, seernu yaya hudian, seernu mama juzia. Memisahkan umat Islam dengan umat kafir itu susah. Lupa saya nyebut kafir, padahal sekarang tidak boleh. Sekarang non muslim. Jangan nyebut Cina sekarang, Tionghoa. Ulah nyebut ubrut ayo nama PSK. Ulah nyebut centeng, mucikari. Bahasanya diperhalus sekarang. Tidak boleh menyebut kafir. Apa urusanmu tidak boleh menyebut kafir? Saksikan ini. Hari ini aku katakan bahwa orang-orang yang melanggar terhadap syariat Islam, orang-orang yang melakukan kemaksiatan dengan bebas, dilindungi oleh pemerintah, mereka adalah melakukan tindakan kekafiran. Siapa yang bilang itu bukan kafir? Itu kafir. Oh, apa kok? Kafir dengan non muslim itu beda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man taraka salatal khamsi, barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu, ada fajazauhu jahannam dalam hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, wa huwa kafirun, maka dia menjadi kafir. Apalagi yang anti terhadap ajaran Islam, apalagi orang-orang yang sudah berani menghina terhadap Nabi, orang-orang yang berani mengatakan membanding-bandingkan Nabi dengan proklamator, atau mereka menghina mengatakan bahwasanya teroris itu tidak beragama adalah salah. Sebenarnya teroris itu beragama Islam. Kau bajingan tengik, kau sangka ucapanmu itu tidak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Banyak telinga yang mendengar, banyak mata yang melihat, dan itu akan disaksikan oleh seluruh dunia bahwa sesungguhnya kaulah kafir sejati itu. Jangan pernah ibu-ibu tertipu dengan sifat-sifat yang dicuatkan di media sosial. Abu Janda berkata itu, Abu Janda berkata ini, namanya aja sudah Abu Janda, nanti bakal ada Umu Duda, mungkin istrinya Abu Janda. Sukmawati Soekarno Putri, wah, menerangkan tentang itu ini. Tidak apa-apa, silakan saja, tapi semuanya akan diperhitungkan di hadapan Allah nanti. Cok sing hati-hati nalika harita di bangkol engke gerak ku bangkol tina neraka nuruhai burahai, disogrogkeun ka payuneun malaikat jabaniyah. Siapa yang bisa berkutik? Kau berdua wahai Sukmawati, kau berdua wahai Abu Janda, wahai Ade Armando, engkau akan seperti bangsat-bangsat nu kabur di penjara, nyumput di nuburi, moal pernah ngarasa sunyi. Karena pelanggaran itu nyata dilakukan dan dibuat dengan cara sengaja untuk menyakiti hati umat Islam.
La yabqa minal islami illa ismuhu, mereka mengaku sebagai Islam. Malahan yang saya herankan, setiap umat Islam malah dibantai oleh umat Islam sendiri, umat Islam dihina oleh umat Islam sendiri, umat Islam dipersekusi dan diintimidasi oleh umat Islam sendiri. Ketika toleransi diartikan sebagai hal yang salah kaprah, ibu-ibu dan bapak menyaksikan dengan mata dan kepala sendiri. Sok tinggal bu ibu-ibu serang bapak-bapak. Ibu dan bapak melihatnya di televisi, ibu dan bapak melihatnya di media sosial tersebar luas. Orang-orang yang menggunakan toleransi dengan salah kaprah, sholawat dibaca di dalam gereja, itu menjadi sebuah pemandangan yang lumrah. Para kiai, para ustadz sudah mulai memakai topi Santa Claus, Sinterklas. Padahal ucapan selamat saja dilarang di dalam ajaran Islam. Saya pernah ceritakan, saya punya saudara, bukan saudara ya, saya punya kenalan, sahabat pun bukan, orang Batak Tapanuli, orang Kristen Protestan, namanya Sadiman Bakara. Sekarang dia di Bengkulu, boleh dicek kalau cerita saya tidak benar. Pekerjaannya membuat kusen, saya membuat rumah waktu itu, saya bikin kusen, dia yang bikin. Saya tanya, Lae, saya sebut Lae dia. Ya Pak Ustadz, Lae, kalau Lae itu bikin kusen, kenapa jadi tukang kayu? Kenapa Lae kan dengan kecerdasan seperti itu bisa menjadi aktivis gereja? Kenapa Lae malah membuat kayu, membuat kusen? Karena Tuhan saya Yesus membuat itu. Maksudnya karena Yesus juga, kata si Lae itu, Yesus juga dulu jadi tukang kayu. Oh, bukan kata saya ya, kata si Lae itu. Nanti malah 156A yang masuk nanti, penghinaan agama. Bukan, si Lainnya bilang begitu. Dan dalam sejarah memang Yesus itu membuat kayu. Oh gitulah, iya. Ya baguslah. Saya bilang orang Islam yang baik itu adalah orang yang baik di dalam keislamannya. Orang Kristen yang baik itu adalah orang yang baik di dalam kekristenannya. Orang Hindu yang baik itu adalah orang yang baik di dalam kehinduannya. Silakan. Dan surga dan neraka adalah keyakinan kita masing-masing. Kalau Kristen menyatakan bahwa orang Kristen saja yang masuk surga, itu hak mereka. Orang Islam menyatakan bahwa inilah agama kita yang akan masuk surga, diterima di sisi Allah. Itulah keyakinan kita. Jangan diusik-usik. Kalau kita punya sebutan untuk orang yang di luar Islam dengan sebutan kafir, mereka seharusnya tidak keberatan. Orang-orang Kristen yang cerdas akan tidak keberatan mendengar itu. Seperti kita tidak keberatan orang Kristen menyebut kita yang di luar agama Kristen sebagai doma-doma Allah yang tersesat. Ibu-ibu, bapak-bapak, cek orang Kristen itu doma Allah yang tersesat. Eger madoma tamah sasar. Kasinggung, nah, dan itu istilah agama mereka dan itu hak mereka. Silakan, jangan tersinggung. Itu pernyataan mereka bahwa kita ada di luar agama mereka. Seharusnya kita bangga. Dan mereka pun seharusnya bangga disebut kafir karena istilah agama kita. Itu si Lae itu, si orang Batak itu, orang Batak Tapanuli, dia sudah biasa masuk ke rumah. Lae, kerjakan ya rumah saya, kusennya yang bagus. Iya Pak Ustadz. Bolak-balik mondar-mandir. Saya bilang kalau lapar jangan bilang ke saya, kamu masak sendiri di dapur sana. Oh siap Pak Ustadz, sok masak. Istri saya manyun. Kunaon bu, jabak kapir, cenah jabak bolak-balik wae ka dapur. Jeung goreng teh ucing wae kudu diparaban dina Islam teh diparaban paeh ta doraka. Komo ieu jelema anggap wae maraban ucing. Dia pulang ke rumahnya di Bengkulu sana ke mertuanya. Kemudian dia telepon ke saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya bilang, iya sareng saha, saya Lae. Lae siapa? Lae Bakara. Bit ketang. Lain Waalaikumsalam. Walaika ketang. Kenapa diulang? Karena tidak boleh saya mengucapkan Waalaikumsalam. Oh sampai begitu aturan agamanya? Iya Pak Ustadz, saya ingin komplain kepada Pak Ustadz. Saya bilang, kenapa Lae? Setiap Idul Fitri tanggal 1 Syawal, saya sebagai umat Kristen Protestan, saya selalu mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Lebaran minal aidin wal faidin kepada Pak Ustadz dan keluarga.
Kenapa sampai saat ini saya tidak pernah mendengar selamat Natal dari Pak Ustadz? Saya bilang, aduh itu menang lain di agama saya. Alah, atuh Ustadz pira gecer selamat Natal. Allah pira di agama. Daya pira, kalimat pira di agama. Justru jelema cilaka tadi akibatkan jelema sok anggap sapira karena hal itu sapira. Padahal cilaka teh ku hal-hal yang kecil. Nu alit. Aya jelema kabeureuyan ku cucuk sapi. Wah, iya, cucuk asin, nu alit. Aya jelema kepereunpeunan ku batu tetapakan. Oh, aku kabul. Tujuh tupak motor aja heulang nyelap dina mata. Oh, alamat tuh. Aya nu kasegelong ku artos 5 juta. Oh, 500. 5 juta maka sogok pan nyogok sok 5 juta ka pabrik. Sebelum lep dia diketing di lain keluar kalau asup ka jero cek dokter teh tengah dioperasi antosan di KBAB terus ke dokter tos kenging cenah dok namanya kenging 300 receh di jero. Saya bilang teh aya kecap sapira, wah jangan begitu katanya. Di dalam Islam itu kalau ibu pas saya jeung bapak kata si bapak kebenang diatur pisan siap talak hiji jatuh talak pirage nyebut talak. Bapak dan calon mertua salaman, angkah tukaha wa jawaz tukaha. Kata bapak, qabil tu nikah, kalimat qabil tu menjadikan jangankan saling pandang, sare bareng menang. Pirage ngucapkeun qabil tu. Jadi saya mohon maaf lah, saya tidak bisa mengucapkan selamat hari Natal kepada lain karena agama saya melarang. Nah, cuma saya besok nyebutkan selamat Idul Fitri, da agama maneh betul ngalarang. Ini urusan agama kita, hal yang paling prinsipil. Silahkan jalankan agamamu, saya sangat menghargainya. Tapi biarkan saya menjalankan agama saya sebagai sebuah keyakinan. Kamu jangan ikut campur. Kekehwe pirage selamat Natal menihara rese meni fanatik. Saya bilang begini, kieu we lae lah ameh beres. Sok melalui telepon, saksikan oleh anak istrimu, saya saksikan oleh anak istri saya, ucapkan oleh lae asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sorry Bu. Atuh cenah saya maca syahadat mah saya asup Islam. Pirage syahadat atuh cenah. Kan kalimatnya pira tadi. Jadi jangan anggap enteng. Sampai toleransi yang kebablasan itu sudah terjadi di Indonesia. Ada ustadz ceramah semakin banyak di gereja. Itu toleransi yang salah kaprah. Lamun ustadz kukulunuan ke gereja, pendeta minta jadwal Jumat dah ya KPI di khutbahan ku pendeta. Kalau kau sudah salah mengartikan toleransi, kacau agama ini. Kacau tidak? Kacau agama ini. Sehingga menjadi bias mana toleransi, mana yang bukan toleransi. Toleransi salah kaprah diartikan. Maka jangan memperlihatkan kebodohan. Ketika pemerintah tidak tahu urusan agama, maka mereka tidak berhak untuk menyentuh-nyentuh wilayah pemikiran agama. Makanya angkat menteri agama yang cerdas terhadap agama, angkat para ahli agama yang cerdas terhadap agama, angkat para kiai yang paham terhadap agama. Ketika semua itu tidak dilakukan, maka kehancuran. Menyerahkan sesuatu urusan kepada yang bukan ahlinya, itu sebuah kehancuran. Apalagi ada tokoh agama, kiai menyatakan tanda teroris itu 1 memakai cadar, 2 berjenggot, 3 ngatung cingkrang, yang keempat mereka rajin tahajud. Dungumu kelewatan tuh. Kau offset mau aku gunting kau terlalu offset bicara. Seharusnya mengaca diri. Boleh silahkan percaya diri, tapi kau harus tahu diri siapa kau. Banyak jutaan umat Islam yang kau wakili dengan lidahmu itu, dan kau harus tahu bahwa lidahmu itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah, la yabqa minal islami illa ismuhu. Tidak akan tersisa Islam, tinggal namanya saja. Terbukti sekarang. Bahkan yang dipilih oleh umat Islam, diprakarsai oleh Front Pembela Islam sebagai rekan pergerakan kami Brigade Hamas, mengangkat di Jakarta gubernur, menang Anies Baswedan. Ayo nama segala salah Anies. Cok banjir di Banten salah Anies, di Bogor salah Anies, padahal gubernur Jakarta.
kan di Bogor Pak tuh asup negeri Jawa Barat kita mah sah gubernurna tuing. Tapi salah Anies kaasup basa Anies Baswedan keur sakola di SD keneh Jakarta banjir eta teh salah gara-gara Anies sakola. Segala we salah Anies. Gunung Galunggung ge meletus eta gara-gara Anies teh neang tadinya da budak keneh. Ini yang dilakukan orang-orang sekarang itu. Mereka lebih banyak melihat kesalahan orang lain dibandingkan berkaca terhadap dirinya sendiri. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas." Berbahagialah orang-orang yang lebih melihat aibnya, melihat kekurangannya, melihat minusnya pribadi dibandingkan melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Kayak kau harus kadieu. Kan? Iya, abdi geus capek ya di koro ya. Acan di mana kene anjing telepon teh. Acan kiai gitu. Jadi eta mah aduh. Kiai Kohar mau kamari di ditu di pertama saya di Pamengkuk di Bojongwaru, Sepanggung. Enggal kene di dinya di Margahayu. Gor teh pengajian ustad heula masa horem abdi heula teh kieu ye. Hiji lila datang eta. Kamar di Margahayu kitu Bu. Sok cenah ustad heula kiai heula cenah teh ustad heula cenah nu anom ke abdi pan abdi teh lanceuk kiai heula cenah abdi hormat ka kiai ustad heula wios parentah we cenah teh abdi sok cenah atuh keur teh pengajian anas di jorowokan tarik ada pesta anjeunna leuleuy jadi uing pangtarikna tuh. Beliau kakak saya, beliau guru saya, beliau juga seperjuangan, satu pergerakan, ada di bawah satu komando. Insya Allah dimanapun, dalam keadaan apapun, insya Allah untuk memperjuangkan Islam, memperjuangkan akidah, memperjuangkan syariah, untuk tegaknya NKRI, untuk tegaknya tauhid, untuk tegaknya dinul Islam, di mana FPI berbaris, maka di situ pula Hamas akan berbaris mendukung FPI selamanya. Takbir! Jangan pernah khawatir. Sabab kurang mesami satu tujuan dan tahu kemana kita akan berpulang. Manya jalma-jalma nu salah bari doraka manehna waranian ari urang nu bener sarieun keneh. Makanya kata Buya Hamka, seandainya engkau sudah melihat agamamu dihina dan engkau hanya diam saja, maka ganti bajumu dengan kain kafan. Tegas ini. Nah, yang disebutkan oleh Rasulullah, la yabqa minal islami illa ismuhu, tidak akan pernah tersisa Islam kecuali namanya saja. Yang kedua, wala yabqa minal qur'ani illa rasmuhu, tidak akan pernah tersisa Al-Quran kecuali tinggal tulisannya saja. Al-Qurannya banyak, Al-Qurannya terlihat dari huruf terkecil sampai huruf terbesar, tidak ada perubahan di dalam mushaf, malahan ditulis di tinta emas. Musabaqah tilawatul Qurannya banyak, musabaqah tafsirul Qurannya banyak, tapi Anda tidak akan pernah menemukan musabaqah amalil Quran, lomba mengamalkan isi Al-Quran. Padahal Imam As-Sabuni di dalam Sofatut Tafasir menyatakan bahwa kalimat-kalimat saja di dalam Al-Quran, kalimat-kalimat syair di dalam Al-Quran, bak untian mutiara yang tersusun rapih di dalam benang sutra. Endah Pak. Di dalam hukum Islam diatur, ini saya sebutkan kembali nih. Di dalam hukum Islam diatur, kalau orang berzina, rek bujang, rek parawan, rek bapak-bapak, ibu-ibu, rek duda, rek rana, rek nini-nini, aki-aki, parjumuhum, maka rajamlah. Kalau orangnya masih bujangan dan perawan, terikat pernikahan, maka dijilid, didera. Kalau sudah terikat pernikahan, yang satu punya suami, yang satu punya istri, dirajam, ditalian, dibaledogan, tepi kakak sebagai efek jera, merubah kehidupan masyarakat dan melakukan efek jera, memberikan efek jera kepada orang yang punya iktikad melakukan hal yang sama. Nini-nini, aki-aki, sami, hadis riwayat Muslim, as-saykhu was-saykhah, nenek-nenek dan kakek-kakek, idza tazana, jika mereka berdua berzina, sama. Mata tongkolantong jadi nenek-nenek itu.
kurang menger mah lontong jadi ini usum halodo make BH kuis ka dieu aya we pesisir kerep bari BH dina teras cek incuna teh sakola di pasantren dinya tah pasantren Pamengpeuk nomor 3 cek incuna teh mah eta orat katinggal nganggo BH di luar dok mah bagus kolot mulai nu kabitaeun urang teu kabita teh budak ora aki-aki meceplak atuh nah ada sapa antara rencana sekolah sementara yang disebut hukum dalam aturan KUHP yang disebut perlakuan tindakan yang asusila itu diatur di dalam pasal 280, 281, 282, 283, 284, 285 sekitar itu. Mata kalau dina KUHP kalau bujang dengan parawan bobogohan terus dina semak-semak melakukan tindakan asusila tidak bisa dijerat, apalagi suka sama suka tidak bisa dijerat dengan KUH pidana. Paling kalau ditemukan telanjang penak diteranjang itu maksudnya pasal 281 tentang telanjang di muka umum dikembalikan kepada orang tuanya. Pasal 284 KUH pidana harus memenuhi unsur dan delik pidana. Apa unsur dan delik pidananya? Perzinahan baru bisa dipidanakan dengan delik aduan ketika ini dalam KUHP-nya, ketika dilakukan oleh seorang wanita yang bersuami atau laki-laki yang beristri. Nu hiji boga salaki, nu hiji boga pamajikan. Salaki nasi itu jeung pamajikan si ieu tanpa ikatan pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 melakukan hubungan di luar nikah. Selingkuh itu zina dina KUHP. Mata hese yang disebut perzinahan, prostitusi itu susah diberantas oleh polisi. Polisi tidak punya hak. Kenapa? Karena dimulai miras sampai urusan prostitusi ditegakkan dengan perda. Penegak perda itu bukan kepolisian, tapi penegak perda itu adalah Satpol PP. Matak mau nggak berantas minuman keras teh seharusnya Satpol PP itu kewenangan. Dari mirasnya menghasilkan tindakan kriminal baru masuk, dan miras itu sebagai umul khobais di dalam Islam, ibunya kejahatan. Di dalam KUH pidana hanya sebatas tipiring, tindak pidana ringan. Mata aina anu deragang teh dan jerang teh bisa ditewa. Malah ada yang mengeluh, saya pengajian di kabupaten di Masjid Al-Fathu, ada ketua Satpol PP, wasekjen Satpol PP nanya ke saya, Ustadz, ya memberantas prostitusi itu sulit sekali. Betul, saya bilang memang dari dulu juga sulit. EPI saja tidak berani ke situ, apalagi Hamas yang kecil. Terus bagaimana Ustadz? Bagaimana cara kami bertindak? Tangkap 2 hari kami lepas, jualan lagi. Ada PSK kami tangkap, dirazia, bikin lompatan ke sawah, ditahan, dilepaskan, dagang deui. Saya bilang, Pak, Bapak ini salah cara bertindaknya, SOP-nya. Salah kumaha Ustadz? Nu kitu mah lain kudu ditewak jelemaana, tapi kudu disita barang dagangan anak. Esek. Teu hartos cina Ustadz kuning, teu hartos cina disi jorang. Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu, dari mulai surat Al-Maidah ayat 51 yang diutak-atik, dioprak-oprak. Malahan yang saya sesalkan bukan perlakuan dan ucapan si kutil babi yang mengatakan itu, bukan si mulut comberan yang mengatakan itu, tapi banyak orang Islam yang membela terhadap pernyataan itu. Ada di ALC. Di ALC kan begitu. Tuh yang tahu ucapannya Ahok itu kan ya Ahok, jangan ditafsirkan oleh orang lain. Monyong karunya cenah Ahok diganggayong di penjara gara-gara ucapan anak. Namun jeung karunya keneh bagong karek lahir geus haram. Karunya mah orai lempang ku beuteung. Karunya kan gitu. Kalau orang Islam menghina agama Kristen patut untuk dihukum, karena Rasulullah pun tidak melakukan itu.
Kalau orang Hindu menghina terhadap agama Buddha, sama. Orang Kristen menghina terhadap Islam, sama, tidak dikaitkan dengan agama. Mereka itu personal yang melakukan penghinaan terhadap agama. Bahkan orang Islam menghina agama Islam, orang Kristen menghina agama Kristen, itu pun akan terjerat dengan pasal 156A KUH pidana. Tidak boleh. Wala yabqa minal qur'ani illa rasmuhu, tidak akan tersisa nanti Al-Quran, tinggal namanya saja. Bahkan orang Islam pun yang merupakan kitab sucinya, mereka pun tidak menghargai terhadap Al-Quran. Tuh mulut si Ulul Absar Abdallah mengatakan di televisi waktu itu, Al-Quran sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang karena zaman semakin berkembang. Kalau tetap berpegang teguh pada Al-Quran, maka sesungguhnya Islam akan ada dalam kemunduran. Mulutmu bau menyantuh, perbaiki otakmu tuh. Koslet banyak liberal di otakmu itu, seenaknya bicara. Justru umat Islam itu mundur karena mereka meninggalkan agama mereka. Sampai Raden Ajeng Kartini di dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang, apa bu? Habis gelap terbitlah terang, bahasa Arabnya minal zulumati ilan nur, dari penjajahan ke kemerdekaan, dari gelap menuju terang, ila zulumina zulumati ilan nur. Kata R.A. Kartini, sesungguhnya kalau orang Islam mengkaji agama mereka, kalau orang Islam memperdalam agama mereka, kalau umat Islam membaca dan mengkaji isi Al-Quran, sesungguhnya mereka tidak akan pernah tinggal di dalam kebodohan. Mataku orang Belanda membahula nu disebat Quran teu meunang diterjemah sabab kitab suci. Ameh naon? Ameh umat Islam bararodo. Dan bekas-bekas penjajahan itu sampai saat ini masih sangat terlihat. Karena dijajahnya benar aja. Dijajah teh sinu hayang geus dilepaskeun teh keukeuh we, entong jajah sok abdi jajah kitu ayeuna. Cok tinggal ayeuna masih kena beretah karena dijajah teh aremu we bebas teh. Saya katakan kepada orang-orang Ranca Tunggu di sini, saya sering berdakwah, sering pengajian di sini. Saya ucapkan hari ini, mumpung momennya pas. Kalau di dalam bisnis, di dalam materi, Pak, Bu, sekecil apapun usaha Anda, atau setinggi apapun jabatan Anda, setinggi apapun jabatan Anda di sebuah perusahaan, kalau Anda masih di dalam kekuasaan orang, maka Anda adalah pegawai. Tapi sekecil apapun penghasilan Anda, ketika usaha itu adalah milik Anda, maka Andalah bosnya. Matak sim kuring daripada perlu gawe di batur, mending keneh jadi tukang lele jeung tukang kopi. Nah, nu uing eta. Ayolah bangkit umat Islam Indonesia. Ayolah bangkit ibu-ibu yang tangguh. Ayolah bangkit bapak-bapak yang tangguh. Ayolah bangkit para pemuda Indonesia. Jangan bersikukuh dan terdiam ketika agamamu dihina, ketika bangsamu dihina, ketika Natuna dihina. Lagi musimnya sekarang ketika Natuna dihina. Kenapa tidak ada yang berani teriak pada saat itu? Ternyata sudah terlihat sekarang mulai Indonesia bangkit dan meraung. Mudah-mudahan ini bukan pengalihan isu. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bukan pengalihan isu. Karena Uighur sedang luar biasa. Kita demo di mana-mana. Sampai kemarin saya bersama Kiai Kohardi Gedung Merdeka, kita long march bareng-bareng sama FPI, hadir di sana untuk solidaritas, aksi solidaritas Muslim Uighur. Di mana-mana si Indonesia goncang supaya pemerintah Indonesia didesak agar bicara tentang Muslim Uighur dan melakukan sebuah tindakan politik. Kunyum ayeuna datang asup ka Natuna, ngalaan laut dikawal ku kapal laut. Kau sipit aja belagu. Bukan masalah etnis ini, tapi mereka menjajah. Mudah-mudahan mereka pergi dari bangsa kita ini. Tinggalkan dia sudah mulai kurang ajar sekarang. Saya tidak bicara masalah etnis. Ada saudara-saudara kita tuh di situ tuh, di Jalan Lembong, di Jalan Veteran, ada masjid kemarin terlewat sama kita waktu long march. Ada masjid Laut Se. Ditulisnya Laut Tze, dibacanya Lause. Itu masjid Cina. Itu saudara-saudara kita seakidah,
Saya pernah Jumatan di sana, walaupun sedikit lucu ya. Kenapa Ustadz lucu? Tapi kasirian, tapi dah logatnya memang gitu. Jadi bahasana ceramah bahasa Indonesia, tapi logatnya logat orang Tionghoa. Ada namanya hayya, misalnya hayya, di orang kan hayya ala sholat, hayya ala sholat. Sing kuring bisa serian di darat kagir, oh nuseri, oh biasa sing kuring batur memberinya. Kurang wongkol sing kuring balotot tadinya teh. Bagaimana kita tidak merasa sakit ketika orang-orang muslim di sana, yang jauh di sana, padahal ikatan batinnya tidak pernah terlepas dari ikatan batin kita. Mereka adalah saudara seagama, anak mereka adalah anak kita, istri mereka adalah saudara kita, saudara mereka adalah saudara kita juga. Makanya Rasul menyarankan agar umat Islam itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Lain masalah jauh, nah itu jerobokan lagi Uighur, jauh di situ di Cina, Xinjiang. Nah orang Indonesia makanya ikut campur. Muslim itu tidak terikat jauh, kudu siga awak hiji, inung suku keongan, bitis bisul, mata terdaik HS, padahal jauh tidak bujur karena mata teh. Itulah Muslim sebenarnya. Kal jasadil wahid, harus seperti tubuh yang satu. Yang saya katakan tadi, kun kal yadain walak takun kal udunain, ini kalimat Rasulullah. Jangan sampai kau seperti dua telingamu, mereka berdekatan tapi tidak pernah saling sapa. Lamun nu kenca ngadeukeutan nu katuhu ngajauhan. Tuh. Nu kenca ngadeukeutan nu katuhu ngajauhan. Tuh. Dan pernah patepung sasalaman ari lebaran dina tarang. Teu aya. Tapi tangan selalu saja bercengkrama, saling mengusap, silih jeklekan, silih obatan, silih teang, ulah pasti sirikan, saling faham, saling mengerti. Nah kembali ke awal, wala yabqa minal qur'ani illa rasmuhu masajidahum amiratun wahiyya kharabu minal huda, kata Rasul. Yang selanjutnya akan terjadi, masjid-masjidnya megah, masjid-masjidnya mewah, masjid-masjidnya agreng, masjid-masjidnya mentereng, wahiyya kharabu minal huda, tapi masjid itu jauh dari petunjuk. Masjidnya apa gede-gede, pak mewah-mewah, pak hebat-hebat, dengan daya arsitektur yang luar biasa, wa kharabu minal huda, tapi jauh tina pituduh. Bukan sunnah-sunnah Rasul yang dibangkitkan, bukan kajian Al-Quran yang dibangkitkan di sana. Tapi suatu saat masjid dijadikan masjid biror, masjid yang digunakan untuk menyerang umat Islam sendiri. Ya selanjutnya, ulama syarrun man tahta adimi sama min intihim takhrujul fitan. Ulama-ulamanya, kata Rasulullah, akan jahat pada saat itu, bahkan lebih jahat dibandingkan orang-orang yang ada di seantero jagat. Apa jahatnya mereka? Min intihim takhrujul fitan, dari lisan ulama itu akan keluar fitnah-fitnah. Beda ulama mah jeung masyarakat biasa, beda ulama jeung umat biasa. Ulama jadi warasatul anbiya, ulama itu jadi ahli waris para nabi. Nabi mewariskan apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroin, aku meninggalkan tirkah, tinggal dua urusan. Ma in tamassaktum bihima, seandainya engkau berpegang teguh pada dua urusan yang aku tinggalkan itu, lan tadillu abada, engkau tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Kitabullah, satu Al-Quran, wa sunnatu nabiyhi, yang kedua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam syair Arab dikatakan al ulama mulkhul bilad, ulama teh uyahna negara, ulama teh uyahna masyarakat, memberikan rasa, memberikan warna ulama itu. Mata lamun dirancang tungku teh aya ulama jelema teh aruyahan. Nah uyahna eueuh. Ini mulkhul bilad. Al ulama mulkhul bilad, ulama itu uyahnya masyarakat, garamnya masyarakat. Tapi yang akan ditemukan nanti di akhir zaman adalah ulama-ulama ulama-ulama yang jahat, penyebar fitnah, yang seharusnya watawasabil haq malah watawasabil hoax, di mana-mana menyebar kepalsuan atas dasar dalil agama. Mereka mengharapkan satu jabatan, mereka mengharapkan harta, sehingga mereka tidak bisa terang benderang di dalam berdakwah.
matak lamun dakwah ulah loba tinggakan duit pemerintah. Nah cenah ustad bisi ngosom loba tinggal heung permen mah ustad halal haram hayam. Kumaha ngucapkeun selamat Natal kepada orang-orang non muslim, kumaha ustad hukumna asana mah teu pati haram, banyak ya haram teu pati haram. Dasar agama itu tidak bisa ditawar. Masajidahum amiratun wa hiya khurabun minal huda ulama'uhum syarrun man tahta adimi sama min indihim takhrujul fitan. Yang terakhir kata Rasulullah, wa yuqaddimuna rajula, diangkatnya seorang pemimpin, seorang tokoh masyarakat, seorang alim ulama, seorang pemberi fatwa, laisa bi aqraihim wa afdalihim illa liyughanni, bukan karena jujurnya, bukan karena bijaknya, bukan karena solehnya, illa liyughanni, tapi dia pandai bersilat lidah. Kudu nama tecut kanu hideung teponteng kanu koneng imah dinu hideung milu hideung dinu beureum milu beureum dinu koneng milu koneng. Cinta di kanan nikah bias teraskeun we eta ku kamarana teh mana teh ada dia naik deui sieun usieun ayo jeung kasorot ada dia naik deui eta tukang marawis tuh oh deui emang ijan ngarewas akan diangkat semua pemberi fatwa pada saat itu, sehingga negara dan bangsa juga agama menjadi sebuah kegoncangan yang luar biasa. Kenapa dikatakan kegoncangan yang luar biasa? Karena pemberi rasa dan pemberi fatwanya, karena para pimpinannya sudah diangkat orang-orang yang tidak paham terhadap agama, jadi orang-orang yang sudah nista terhadap agama. Apa yang mereka lakukan saat ini? So, tinggal kita saksian kusararea. Saya diundang ke salah satu partai, saya tidak sebutkan partainya, untuk menjaga kode etik jurnalistik. Salah satu partai yang mengundang saya bertanya, pengajian waktu itu tabligh akbar walaupun hanya setengah jam dan dibatas. Naroskeun, Ustad, saya mohon kejelasan yang sejelas-jelasnya. Cik Simkuring, saya usahakan kalau saya mampu, karena jawaban saya tidak selalu tidak memuaskan. Oh jangan begitu Ustad. Cik Simkuring, kalau Bapak ingin puas, Bapak yang nanya, Bapak jawab sendiri. Bukan Ustad, saya ingin bertanya, banyak orang Islam yang mempolitisir agama. Apa mempolitisir agama? Ia mencampurkan agama dengan politik sehingga agama itu dipolitisir. Lain, umat Islam berpegang teguh pada dalil dan kenyataannya seperti itu, bukan mempolitisir agama. Lamun sok lah baik menang tapi uing di bagian kursi teh kan mempolitisir agama. Kalau orang Islam menyatakan yang hak adalah hak, yang batal adalah batal, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, yang haram adalah haram, yang wajib adalah wajib, itu bukan mempolitisir agama, karena tidak berurusan dengan urusan politik dan kebijakan. Bukan itu Ustadz, yang saya tanyakan, bolehkah wanita menjadi presiden? Berat makan didinya, namun salah ngejawab bah dikebukan, makan si guring sorangan jadi kawal. Cik Simkuring, tolong ulangi pertanyaannya Pak Ustadz, tolong kejelasan yang sejelas-jelasnya, bolehkah wanita jadi presiden? Cik Simkuring, Pak, memilih pemimpin itu sama dengan memilih imam, memimpin negara itu sama dengan memimpin sholat. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Kalau pertanyaan Bapak, boleh tidak wanita jadi presiden? Saya tanya, boleh gak wanita jadi imam sholat? Cepet sararea, cek si bapak eta teh, tidak boleh cenah Ustad. Jatun, iya mah jamaah abdi hungkul. Kamu ibu-ibu tapi ka jam 12 ya pasti bubar. Pak Kiai Kohar namanya Star, ya, jadi itu
gitu udah biasa kan sok wengi biasanya abdi bagian teh jam 11 jam 12 abdi Kiai Kohar heula ayeuna abdi heula ngantosan Kiai Kohar dalil-dalil teuing mah turip ibu-ibu lah ka mana nya kayak abdi lungsur urang antosan abdi moal uih asal ibu tong uih siap. Oke, sekali deui. Ibu tong uih urang antosan Kiai Kohar, urang antosan nasihatna. Ibu tong uih, abdi moal uih, siap? Siap, Mang Ijan. Mang Ijan bisa uih juga. Gitu, Mang Ijan. Di antosan abdi Kiai Kohar, abdi moal mulang. Capek, asal iya we komplit. Abdi tegar flu dia teh. Kamera karo nomor dah. Ayo cai, Katakan yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah. Pertanyaannya bolehkah wanita jadi presiden? Saya bilang boleh nggak wanita jadi imam sholat? Dia bilang nggak boleh. Loh, saudara kok jawab sendiri? Saya bilang kalau saudara bilang wanita tidak boleh jadi imam sholat, saya menyatakan wanita boleh jadi imam sholat. Cep cempe, wah iya macam si gana ustad teh ustad. Nawan ustad teh ustad partai eta. Asal didukung atuh. Laras cenah ustad saya punya dalil saya bilang. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Siti Aisyah menjadi imam. Dongokeun tah istri jadi imam tah. Siti Aisyah menjadi imam sholat untuk istri-istri Rasul yang lain. Sampai sararea. Itu cenah ustad, itu karena makmumnya wanita semua. Saya bilang iya boleh. Pertanyaannya kan boleh wanita jadi presiden. Pertanyaan saya boleh nggak wanita jadi imam sholat? Jawabannya boleh. Dalilnya Aisyah jadi imam sholat bagi istri Rasulullah yang lain. Itu kan cina yang makmumnya wanita semua. Iya, berarti yang tidak boleh itu bukan wanita tidak boleh jadi imam, tapi laki-laki tidak boleh jadi makmum. Kalau pertanyaan saudara, bolehkah wanita jadi presiden? Jawaban saya, boleh. Wanita boleh jadi presiden. Yang tidak boleh adalah laki-laki jadi rakyat. Itu tidak boleh. Nah, cuma usah teka arti, mending teka arti dari wae. Lamun ke arti mau wing mal bisa balik. Nah, hal-hal yang seperti itu yang Rasulullah sebutkan. Malahan di dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah menyebutkan, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Bakal kejadian umat kami teh siga kadaharan nu dihidangkeun dina meja makan. Pada nyomot, pada nyawa, pada huapkeun siga bolu dina meja makan, diriung ku ibu-ibu nu lapar. Angka itu, angka dia. Pada nyomot umat Islam teh siga bolu gitu. Para sahabat bertanya, "Aumin kilatinah nu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah disebabkan jumlah kami minoritas pada saat itu? Disebabkan jumlah kami sedikit pada saat itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La bal antum katsir." Henteu maneh teh loba siga ayeuna. Walakinnakum gutsaun ka gutsa'is sail, tapi engkau bagaikan budah yang terbawa oleh air banjir, siga budah nu kabawa ku cileunca. Dina bahasa Jerman nama yut agak burayut tanaga. Ngagulidag mengagulidag nganda aya tanagaan siga kayama pagulung-gulung jeung kufur. Nasrek. Setelah keadaan umat Islam seperti itu, maka Rasulullah bersabda, la yanzi'annallahu alaihimul wahan. Rasulullah akan menerapkan ke dalam hati umat Islam itu penyakit mahan. Malwahanu ya Rasulullah. Apa wahan itu wahai Rasul? Kata Rasul, hubbud dunya. Engkau cinta terhadap dunia. Wa karahiyatil maut. Engkau takut terhadap kematian. Penyakit siapa? Penyakit kita semua. Ketika dunia menjadi sebuah tujuan, maka kita segan untuk menemui kematian. Padahal ini disebut maut teh kudu nama bagja. Saya pernah terangkan ini. Seharusnya mati itu berpulang. Apa? Berpulang. Ari maut teh balik. Urang asal di Allah, maut berarti balik ka bunga kudu nama nu baralik mah. Urang ranca tungku
cicing umara ka ditu ka Tasikmalaya engke lebaran balik ka mana ka Raja Tungku balik maka asal urang di Allah balik ke Allah ayo urang Raja Tungku nyaba ka Ciamis terus balik ka dieu ka Raja Tungku atau rek panggil jeung keluarga rek panggil ke tempat kelahiran balik ke tempat asal atau ibu asal di Allah maut balik ke Allah atau rek nyebutkan Allah atau balik ke Allah rek nyebutkan atau sieun isu mangkaning cicilan motor can lunas tere gajian jalma-jalma nu teu atoh rek balik rek mudik mah jalma nu teu boga bekal nyaba ka Jakarta rek balik rek mudik mawa duit 50.000 bari mawa anak pamajikan sieun nah kurang bekal urang asal ti Allah lahir ke alam dunya cicing di alam dunya rek balik ke Allah geus mulai huisan panon geus pao amal can aya kurang bekal sieun paeh teh nah bekalna mata tumpuk-tumpuk bekal teh hirup mekedah siga main congkak terang congkak laliangan gitu kan ngalgok congkak begitu hirup mekudu siga main congkak ulah papinuh-pinuh tengah tapi papinuh-pinuh tungtung tungtung nu pinuhna ulah tengah ke digunuk-gunuk di tengah ditembak ku batur kerebuk beak cenah ya itu congkak main congkak mata ngumpul-ngumpul amal mah di ditu di akhirat ditungtung ulah di dieu ieu mah tengah ieu mah engke ditembak batu disangka mau untung kalau kabuntung ya Tapi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar oke maksudnya bismillahirrahmanirrahim Ustad hapunten saurna Kiai moal tiasa sumping hapunten pisan margi mendesak jadi urang deui pangtarik nerangkeun dari sorangan atunya Kiai kumaha jayul waya hapunten pisan margi mendesak kedah angkat ke lokasi bencana serang lelawan ka Bogor itu yang saya sebut yang disebut suratun musakharatun alil Islam kelompok yang tidak banyak walaupun tidak sedikit FPI itu tapi bahkan sampai ketuanya saja harus turun tangan ke banjir menolong mengevakuasi banjir kita ingat banjir di Jakarta Habibuna Al-Habib Kiai Haji Muhammad Rizik Syihab turun sendiri membawa tambang kemudian dibimbing oleh LPI Laskar Pembela Islam hanya untuk mengevakuasi warga walaupun tidak disorot media itu yang disebut jangan pernah maju karena dipuji dan jangan mundur karena dihina beliau aplikasikan di dalam kehidupan beliau turun ke Kiai Kohar saat ini saya apresiasi yang setinggi-tingginya dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada beliau meninggalkan jamaah bukan karena tidak sayang dan tidak ingin memberi nasihat tapi ada hal yang paling urgent yang paling luar biasa beliau harus pergi ke lokasi bencana ke Bogor bersama relawan beliau meminta diarahkan jemaah untuk donasi kemanusiaan untuk korban banjir nanti di akhir ada anggota FPI atau Laskar FPI yang mungkin membawa sorban atau apa untuk donasi banjir kita sama-sama akan berdonasi untuk membantu saudara kita di sana itu yang saya sebutkan tadi muslim itu harus seperti kedua tangan jangan seperti kedua telinga atau nuhun Kang ya lunas teh HP teh lunas nya la yanzi'anallahu alaihim alwahan Allah menerapkan ke dalam hati mereka penyakit wahan apa wahan itu kubud dunia wa karahiyatil maut cinta engkau cinta terhadap dunia dan engkau takut terhadap kematian maka persiapkan diri kita masing-masing siapkan mentalmu siapkan akidahmu siapkan agamamu siapkan syariatmu siapkan keyakinanmu untuk menghadapi tantangan di akhir zaman sesungguhnya perjuangan ini di akhir zaman untuk melawan para musuh-musuh Allah bukan hanya membutuhkan harta bukan hanya membutuhkan waktu bukan hanya tenaga bukan hanya biaya bukan hanya keringat bahkan suatu saat kita membutuhkan tetesan darah untuk menegakkan
ini. Takbir. Para hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada sejuta kebaikan di balik pertemuan ini. Saudara-saudara sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang selalu melihat saya lemah lembut, selalu melihat saya ketika sedang sehat bercanda seserian, ayo asa kegauran Ustaz teh ngaji najung FPI galak Kiai Kohar karang si kuring di tiap podium manya da ieu mah tuh tablik akbar judulna amar ma'ruf nahi munkar eta beda di dia ujung diulang dina panggung make kopea disorban nganggo celana biasa nerangkeun lagi manya nerangkeun dinu kitu nu disebut panganten teh moal bisa ya beda kondisi menyebut bola ke panganten ingetnya lain sakartum lazim moal tenang isi ceng harewos tong diulam deui Ustaz Maulana tong diulam deui dina nyunatan ulah diulam deui dina nikahan nah bisi sok bisi stres ke pengantenna hantam ditunjuk-tunjuk moal ini forumnya beda, ini forumnya forum FPI. Kami selalu bersama FPI di mana saja. Judulnya amar ma'ruf nahi munkar. Satu hal terakhir yang harus dicatat, bahwa kewajiban untuk melaksanakan amar ma'ruf sama kewajibannya dengan nahi munkar. Memerintah terhadap kebaikan adalah sebuah kewajiban tiap orang, sama dengan nahi munkar, memberantas terhadap kejelekan, dosa dan maksiat adalah kewajiban seluruh umat Islam, terutama kaula muda. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.